Halo semuanya, selamat datang di Desa Gunaksa. Desa ini dikenal dengan lahan pertanian dan perkebunan yang subur, serta budaya masyarakat yang masih memanfaatkan bahan alami untuk kesehatannya. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal. Pengetahuan masyarakat tentang pengolahan toga masih terbatas dan belum ada wadah khusus untuk pengembangan serta inovasi produk herbal. Melihat potensi besar ini, kami dari PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Udayana, berkolaborasi bersama masyarakat melalui program Srilu Toga. Yuk kita lihat bagaimana upaya kami menghidupkan kembali potensi Desa Gunaksa. Awalnya, di Desa Gunaksa sedikit sekali yang memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan tanaman obat keluarga. Oleh karena itu, di sini kami akan mengembangkan kembali lahan-lahan yang kurang produktif menjadi lahan yang lebih produktif dengan cara Asman Toga. Sampai saat ini, sudah ada 183 lahan keluarga yang kita kembangkan di Desa Gunaksa yang tersebar di 7 banjar yang berbeda. Di setiap banjar memiliki tanaman-tanaman khasnya sendiri. Adik-adik mahasiswa ikut secara aktif dalam penanaman, tidak hanya dilakukan menanam saja, juga pemeliharaannya, memantau tanaman tersebut sampai seperti apa yang ada di belakang saya ini. Program ini mengajak warga untuk kembali memanfaatkan halaman rumah mereka sebagai kebun obat keluarga, sambil belajar manfaat setiap tanaman lewat pelatihan yang kami adakan di Balai Desa. Per bulan Oktober, saat kami kembali melakukan monitoring pasca program, hasilnya membuat kami cukup lega. Tanaman-tanaman tumbuh subur dan rapi. Sebagian bahkan sudah siap diolah. Dan yang paling menyenangkan, warga datang menyambut kami dengan satu pertanyaan yang sama. Dados nambah bibit sanilianan. Kini, halaman-halaman rumah di Desa Gunaksa bukan hanya hijau, tapi juga hidup. Asman Toga telah menjelma menjadi budaya baru, budaya sehat, mandiri, dan penuh kebersamaan. Namun, pada program ini, kita hanya memberdayakan masyarakat dalam skala rumah-rumah warga. Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana Anda bisa meningkatkan penanaman toga secara menyeluruh bagi masyarakat desa jika hanya sebagian dari rumah-rumah masyarakat yang kami berdayakan? Disinilah kami rangkai program revitalisasi lahan desa. Jadi pada saat awal kita menyusun program, kami mendapatkan informasi dari pihak desa bahwa di Desa Gunaksa ini memiliki lahan seluas 1,7 hektar yang pada awalnya pernah terpakai untuk menanam jahe, serai, dan lain-lain. Akan tetapi, setelah beberapa tahun kemudian, lahan tersebut terbengkalai dan tidak terpakai. Maka dari itu, kami memiliki program yaitu revitalisasi lahan. Revitalisasi lahan ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali lahan yang sudah lama terbengkalai, supaya bisa memberi manfaat bagi masyarakat dalam penjualan secara langsung maupun produk herbal. Dan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, petani, lahan ini bisa bermanfaat dan produktif. Namun, teknik menanam konvensional sudah dianggap kuno dan ketinggalan oleh beberapa orang. Dari situlah, kami merancang program hidroponik berbasis IoT. Nah, yang bagian serunya itu kita untuk anak-anak muda atau SMP, kita bukan hanya mengajari di cara penanaman saja, tapi bagaimana kita cara mengkombinasikan antara teknologi dengan sistem penanaman yang kita gunakan. Nah, seperti yang kami gunakan saat ini, ada sensor suhu, sensor kelembapan udara, dan sensor gizi. Nanti di sensor suhu tersebut akan mengirim sinyal ke microcontroller berupa ESP32 yang nantinya akan langsung menggerakkan atau menghidupkan pompa untuk menyirami tanaman di hidroponik. Bahkan sekarang, sistem hidroponik IoT sudah dijadikan kokurikuler di SMP Negeri 2 Dawan. Dalam hal ini, kami sebagai siswa merasa tenang karena kami mempelajari tentang teknologi di bidang pertanian seperti hidroponik berbasis IoT. Dari itu semua, kami membuat beberapa olahan toga yang sudah kami edukasikan kepada masyarakat. Ini bertujuan supaya masyarakat memiliki bekal dalam mengolah tanaman toga yang sudah tersedia di pekarangan rumah dan lahan desa. Nah, di samping itu, kami bersama masyarakat membuat kafe toga sebagai sarana untuk memperjualbelikan olahan toga. Nah, kalau sore hari suasana semakin ramai karena di kedai meramu menjual berbagai olahan toga. Kafe toga yang kita namakan kedai meramu adalah sarana yang kita buat bersama warga untuk memperjualbelikan olahan toga. Terus di kedai kami juga sudah mendapatkan PIRT dari pemerintah. Dan produksi kami di rumah dan di samping itu kami memasarkannya di kedai meramu.
Untuk pendapatan kami, akhir bulan sudah mencapai 2 juta rupiah. Di luar tercapainya program utama, kami juga membuat sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi biodiversitas yang kami beri nama Gunita. Kami merancang aplikasi tersebut agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait tanaman toga dengan mudah melalui ponsel pribadi. Fitur pada Gunita mencakup manfaat setiap tanaman, peta interaktif, serta data kelompok pengelola. Selain itu, luaran program kami juga berhasil tercapai 100%, beserta tercapainya luaran tambahan dan luaran baru yang mencakup buku refleksi Ormawa, media publikasi dalam bentuk akun Instagram PPK Ormawa, channel YouTube, dan email, poster profil, ringkasan eksekutif, buku panduan hidroponik dan asman toga, jurnal peduli masyarakat, publikasi media elektronik, inovasi produk jahe merah, buku analisis dampak masyarakat, pemanfaatan teknologi hidroponik berbasis IoT, dan terbuatnya buku profil asman toga di Desa Gunakse. Dan per 30 September 2025, Wakil Bupati Kelungkung telah menetapkan Desa Gunakse sebagai desa toga dan desa percontohan untuk Kabupaten Kelungkung. Om Swastiastu, saya Bupati Gede Suryaputra, Wakil Bupati Kelungkung. Dengan ini saya menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PPK Ormawa yang telah melakukan studi di Desa Gunakse terkait dengan tanaman toga. Sudah itu sebagai bentuk keberlanjutan ke depan, adik-adik juga sudah membentuk kader muda dan ada 2 kelompok tani yang sudah diberdayakan. Kita akan mengalokasikan dana 20% ketahanan pangan sebesar 386 juta untuk keberlanjutan Desa Toga ini. Kami pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama 4 bulan dan adik-adik kami ajak membuat bagian sejarah di Desa Gunakse.